Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur selalu kita ucapkan pada Allah Ta'ala. Hari ini diberikan kesehatan, kesempatan, masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua umur yang panjang, yang bisa diisi dengan amal-amal yang menilai pahala, di mana pahala akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa kita kepada surga kelak di akhirat. Salawat dan salam semoga Allah berikan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga hari ini, hingga mereka di akhir generasi akhir zaman. Kembali lagi pada kesempatan ini saya akan membacakan atau menyampaikan tentang tajwid, terjemah, dan tafsir. Pada kesempatan ini saya akan membahas surah Al-Maidah ayat 118. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Arti ayat 118 dari surah Al-Maidah ini, Allah Ta'ala berfirman, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dalam ayat ini bisa kita lihat pada kata pertama ada hukum ikhfa, di mana nun mati bertemu dengan huruf ta, salah satu dari 15 huruf yang dibaca dengan samar dan dengung. Bisa ditahan 2 atau 3 harokat. In tu'adzibahum. Nah, kemudian ada huruf ba, sukun dibaca qalqalah atau dipantulkan. Tu'adzibhum fa'innahum. Nah, mim mati bertemu fa, nah ini izhar dibaca jelas seperti biasa. Beda dengan mim mati bertemu huruf mim itu sendiri dan huruf ba. Nah itu dibaca dengung. Selain mim dan ba, dia hukumnya izhar syafai. Dibaca jelas seperti biasa. Fa'innahum, nah ini ada nun bertasdid. Nun bertasdid dan mim bertasdid ini dibaca dengung. 3 harokat, metode tilawati. Kalau metode ikro itu 2 harokat. Nah, di sini namanya gunna musyadadah. Fa'innahum. Jadi seperti syahadat, azan, asyhadu anna. Nah, bukan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetapi asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi ditahan 2 atau 3 harokat. Ibaduka. Karena wakaf ibaduk. Iba dibaca 2 harokat, ba karena ada alif disebut mad tabi'i. Kemudian ka di sini wakaf dibaca mati atau sukun. Nah ini ada sifat hamas. Nah, itu berkaitan dengan suara mengalir. Jadi ada mengalir suara. Kalau kita taruh telapak tangan di depan mulut, maka terasa mengalir angin. Ibaduk, ibaduk. Jadi ada mengalir angin. Kalau tidak mengalir maka bacaannya salah. Karena sifat hurufnya tidak dibaca. Ibaduk. Nah, ibaduk. Tidak ada ibaduk. Salah bacanya. Harus ada angin. Ibaduk. Nah, mengalir napas atau keluar napas. Wa in taghfir lahum. Non mati bertemu tak. Kembali lagi disebut ikhfa. Fa innaka sama dengan sebelumnya. In tu'adzibhum fa innahum sama. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nah, mati bertemu tak sama tadi, ikhfa.
Kemudian Al-Aziz, Al-Hakim, ini alif lam qamariyah. Jadi hukumnya disebut izhar qamariyah. Mengapa? Karena lamnya dibaca. Ada lamnya tidak dibaca disebut alif lam syamsiyah, hukumnya idgham syamsiyah karena masuk ke huruf setelah lamnya tidak dibaca. Nah, eh, akhir ayat ini mat adat disukun, di mana setelah mat ada huruf yang diwakafkan, bisa dibaca 1, 2, atau 3 alif. Nah, ayat nah, ke-118 surah kelima Al-Maidah ini menjelaskan tentang syafaat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kalimat ini dalam ayat ini mengandung makna mengembalikan sesuatunya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Maha berbuat segala sesuatu yang dikehendakinya. Tidak ada yang mempertanyakan apa yang diperbuatnya. Sedangkan manusia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kalimat ini merupakan pelepasan diri terhadap perbuatan orang-orang Nasrani yang berani berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta berani menjadikan Allah tandingan, mempunyai istri serta anak-anak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan itu dengan ketinggian yang setinggi-tingginya. Nah, Imam Ahmad mengatakan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW di suatu malam melakukan sholat. Beliau melakukan sholat malam. Lalu beliau membaca ayat ini hingga subuh. Beliau tetap membacanya dalam ruku dan sujudnya. Beliau membacanya dalam ruku, juga dibaca dalam sujud. Ketika subuh, Abu Hurairah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda membaca ayat ini terus-menerus hingga subuh? Sedangkan engkau tetap membacanya dalam ruku dan sujudmu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku memohon kepada Tuhanmu syafaat bagi umatku. Maka dia memberikannya padaku, dan syafaat itu dapat diperoleh orang-orang dapat diperoleh orang-orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, yang tidak berbuat syirik tentunya dari kalangan umatku." Nah, dalam hadis juga dijelaskan oleh Ibnu Abi Hatim, mana dia mengatakan dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca perkataan Nabi Isa Alaihissalam dalam ayat ini. Lalu beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah umatku." Kemudian beliau menangis. Maka Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, dan Allah Maha mengetahui. Tanyakanlah padanya apa yang menyebabkan dia menangis." Malaikat Jibril datang dan menemui Nabi SAW. Ia pun menceritakan apa yang telah diucapkannya. Sedangkan Allah Maha mengetahui. Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakanlah padanya bahwa sesungguhnya kami akan membuatnya rela tentang nasib umatnya, dan kami tidak akan membuatnya bersedih hati." Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim jilid 2 tahun terbit 1996 halaman 125. Sadaqallahul Azim. Akhirnya saya tutup dengan membaca kembali ayatnya di mana Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Allahumma arhamna bil Quran. Sadaqallahul azim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wal istiqlan. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam ya ma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.